Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum jaringan komputer. Kita akan membahas modul 3 yaitu subnetting dan fixed line subnet mask atau yang biasa disebut dengan FLSM. Nah, tujuannya kita belajar bab 3 ini. Pada modul ini kita memahami teknik subnetting dan fungsinya, kemudian kita bisa menentukan perhitungan subnetting dan menentukan network ID, broadcast ID, subnet mask, dan rank host. Kemudian kita dapat membedakan metode classful dan classless pada teknik subnetting. Langsung aja, kita menggunakan subnetting IPv4. Nah, subnetting itu berasal dari kata subnet yang berarti bagian dari sebuah alamat network. Subnetting adalah proses untuk memecah sebuah alamat network menjadi beberapa alamat network yang baru. Dengan memecah sebuah network akan mempermudah seorang administrator jaringan dalam mengelola jaringan berdasarkan area ataupun aturan tertentu. Alamat network, alamat host, alamat broadcast dapat dilihat sebagai dua bagian kelompok bilangan. Bagian yang pertama sebagai bagian alamat network atau yang biasa disebut dengan net ID, dan bagian yang kedua sebagai bagian alamat host ID atau alamat host. Net ID adalah bagian dari IP address yang menunjukkan di jaringan mana komputer tersebut berada. Bagian host menentukan nomor host atau nomor alamat identifikasi untuk perangkat jaringan yang dimaksud. Selain ID dan host ID, juga dapat diambil pengertian tentang broadcast. Alamat broadcast adalah alamat IP yang semua bit bilangannya bagian host yang bernilai 1. Kemudian, untuk menentukan net ID dan host ID pada suatu IP, digunakan pengelompokan alamat IP ke dalam kelas-kelas. Nah, biasanya itu kelasnya ada kelas A, B, C, D, E. Nah, pengelompokannya menjadi 5 kelas berdasarkan nilai kelompok bit paling kiri dari suatu alamat IP. Untuk menentukan kelas pada IP dapat diketahui dengan menggunakan metode classful dan classless. Nah, di sini kita akan belajar perbedaan antara classful dan classless. Classful sendiri adalah metode yang digunakan untuk pengalamatan IP yang dibagi berdasarkan kelas. Seperti yang kita ketahui, yang tadi saya sebutkan ada 5 kelas, dan yang tidak sama, dan itu merupakan kelas yang menentukan ukuran jaringan. Nah, walaupun terdiri dari 5 kelas, pengalamatan IP hanya 3 kelas yang dapat diaplikasikan untuk menentukan ukuran suatu jaringan yang akan dibangun. Nah, yang biasa dipakai itu adalah kelas A, B, C. Yang pada umumnya untuk kelas DE itu biasanya untuk pemerintahan atau untuk keamanan suatu negara. Jadi yang umumnya dipakai hanya kelas A, B, C. Nah, kita bisa dilihat dari kelas A itu net ID-nya berada di oktet pertama. Oktet itu adalah bagian pada setiap IP. Jadi kan IP versi 4 itu memiliki 4 oktet. Yang ini oktet pertama, ini oktet kedua, oktet ketiga, oktet keempat. Nah, untuk kelas A sendiri, untuk net ID-nya berada di oktet pertama. Kemudian 3 oktet lainnya merupakan host ID. Kemudian di kelas B itu ada 2 oktet untuk net ID-nya, kemudian host ID-nya berada di 2 oktet terakhir. Kemudian untuk kelas C ada 3 net ID, 3 oktet net ID, kemudian 1 oktet untuk host ID. Nah, pada kelas A, alamat IP 127 tidak dapat digunakan karena digunakan sebagai alamat loopback secara default. Jika bicara classful tanpa
CIDR, maka contoh alamat IP 172.168.0.1 adalah tergolong kelas B dengan net ID 172.168.00. Subnet masknya adalah 255.255.0.0. Nah, kita bisa dilihat di sini ada ranknya. Untuk kelas A sendiri itu rank IP-nya itu 1 sampai 126. Subnet masknya 255.0.0.0. Untuk kelas B ranknya itu dari 128, 19 sampai 191 itu dengan subnet mask 255.255.0.0. Untuk C 192 sampai 223 dengan subnet mask 255.255.0. Nah, untuk D ini dari 224 sampai 239 itu tidak memiliki net ID. Itu biasanya secret atau rahasia, dan E juga sama, dari 240 sampai 255 itu IP cadangan dan itu juga termasuk rahasia. Kemudian untuk classless itu metode pengalamatan IP tanpa kelas atau tidak menggunakan kelas. Pengalamatan IP itu dengan penentuan nilai classless interdomain routing atau CIDR. Biasanya disebut dengan istilah prefix. Nah, kita bisa dilihat dari prefixnya. Nah, CIDR atau prefix ini, kita lihat kalau /9 itu subnet masknya itu 255.128.0.0. Bisa dilihat dari tabelnya. Nah, untuk /30 yaitu 255.255.252. Biasanya itu berdasarkan host yang dibutuhkan pada setiap jaringan. Misal kalau kita membutuhkan pada kita menginstalasi jaringan, kita membutuhkan 2 host saja, kita dapat menggunakan prefix /30. Kenapa? Kita mencari untuk kebutuhan hostnya itu dengan cara 2 pangkat berapa yang mendekati dengan kebutuhan host kita. Misal kebutuhan host kita itu ada 30. Jadi 2 pangkat berapa yang mendekati 30. Nah, untuk /30 itu yang mendekati adalah 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu adalah 32. Nah, jadi yang dipakai adalah /27. Nah, untuk menentukan kelas A, B, C berdasarkan CIDR dapat dilihat tabel berikut. Untuk kelas A itu /1 sampai /8, kelas B itu 9 sampai 23, kelas C 24 sampai 32. Gitu. Nih, ada contohnya. Contoh alamat IP 11.11.11.1/24 dengan classless termasuk ke dalam kelas C karena prefixnya itu berada di /24. Maka subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian ini ada contoh soal. Untuk soalnya itu ada 11.10.2.1/26. Tentukan net mask dan jenis kelasnya. Untuk melihat prefixnya /26, maka ini termasuk kelas C. Terus untuk menentukan net masknya yaitu kita dari /26 ini kita konversi ke biner. Satunya itu ada sebanyak 26. Terdapat angka 1 sebanyak 26 yang dibagi dengan 4 oktet. Jadi sisanya itu 0. Jadi ini ada 8 oktet 1. Di oktet 1 ada satunya ada 8, oktet 2 ada satunya 8. Sini juga ada 8, terus ditambah 1 ini jadi ada 26
satunya gitu. Kemudian sisanya adalah 0. Kemudian dikonversi ke bilangan desimal, yaitu 255,255,129. Maka kelasnya adalah C. Kemudian kita masuk ke subnetting. Subnetting ada beberapa parameter yang harus diketahui, yaitu jumlah subnet, network ID, host ID, dan broadcast ID. Fungsi dari parameter tersebut jika dijabarkan pada sebuah perumahan, ini gambarnya seperti ini. Nah, kurang lebih untuk analogi pengamatan IP address-nya itu kayak gini. Di sini ada jalan namanya Gatot Subroto, yaitu alamat IP-nya. Kemudian di sini ada host-hostnya. Nah, ketika rumah di wilayah itu semakin banyak, tentu kemungkinan akan menimbulkan keruwetan dan kemacetan. Karena itu diadakan pengaturan lagi, dibuat gang-gang rumah yang diberi nomor rumah baru. Masing-masing gang ada ketua RT-nya sendiri-sendiri, sehingga ini memecahkan kemacetan, efisiensi, dan mengoptimalisasi transportasi. Serta ada setiap gang memiliki privilege sendiri-sendiri untuk mengelola wilayahnya. Jadi untuk wilayah yang baru, untuk misal ada banyak hostnya, banyak rumah baru, maka akan analoginya seperti ini. Jadi dari satu alamat di Jalan Gatot Subroto, maka dibikin gang-gang kayak gini. Jadi biar tidak ada keruwetan. Jadi di sini ada privilege-nya sendiri. Mereka juga di bagian sini juga ada privilege-nya sendiri, dan sini juga sama. Terus dengan analogi di atas, kita bisa bayangkan pemetaan tertentu apabila lalu lintas sangat padat akan menimbulkan kemacetan. Untuk menggunakan pemetaan seperti ini, analogi subnetting, maka akan mengurangi kesematan pada jalur tersebut. Kemudian untuk masih mengikuti analogi jalan di atas, kita terapkan ke subnetting dengan subnetting jaringan adalah seperti gambar analogi subnetting di atas, yaitu ada gang subnet yang disebut dengan net ID. Masing-masing subnet ada yang namanya net ID, kemudian host address atau alamat rumah, dan broadcast ID yaitu ketua RT-nya. Bagaimana kita menentukan net mask pada suatu jaringan? Network mask atau net mask merupakan istilah yang digunakan untuk membedakan network ID dengan host ID sebagai penentu porsi net ID dan host ID pada deretan kode biner. Dengan demikian, untuk alamat IP kelas A, B, C dapat ditentukan formatnya sebagai berikut. Nah, net mask-nya itu yaitu ini, net mask. Nih, net mask. Ini dalam bentuk desimal, dan ini dalam bentuk binernya. Nah, pada dasarnya net mask dapat juga untuk menentukan jumlah ID, jumlah host ID. Nah, untuk menentukan jumlah subnet, langsung aja menggunakan rumus 2 pangkat X, di mana X-nya itu jumlah binary 1 pada oktet terakhir berdasarkan klasifikasi kelasnya. Contoh net mask-nya itu nih, kan ini /26. /26 kita jadiin subnet mask. Nah, ada satunya ada 26 buah. Nah, di oktet terakhir kan ada dua angka 1 nih. Maka untuk menentukan jumlah subnet itu 2 pangkat 2. Maka ada 4 blok subnet. Kemudian untuk jumlah host, nah kita langsung aja menggunakan rumus 2 pangkat Y dikurangi 2, dimana Y-nya itu jumlah binary 0 pada oktet terakhir berdasarkan klasifikasi kelasnya. Untuk menentukan berapa jumlah binary 0, maka harus mengetahui net mask-nya terlebih dahulu.
seperti yang tadi. Misal ini /24, maka angka satunya itu ada 24 buah, maka oktet terakhir kelas C ada 4 oktet yang diberi garis underline adalah binary 0 sebanyak 8, maka jumlah host ID-nya yaitu 2 pangkat 8 min 2 sama dengan 256 dikurangi 2 sebanyak ada 254 host. Untuk blok subnetnya ini digunakan untuk mengenali suatu network pada jaringan internet. Jika dianalogikan ke perumahan, NA network address adalah alamat blok rumah yang berfungsi untuk klasifikasi host terhadap blok subnetnya untuk menentukan blok subnet, yaitu dengan rumus 256 dikurangi alamat akhir pada oktet kelas tersebut. Nih kan ini apa IP-nya dengan subnetnya, dengan netmasknya segini. Nah, dikuranginya itu untuk mengetahui blok subnet yaitu 256 dikurangi 192. Jumlahnya ada 64 blok subnet. Kemudian untuk langsung aja untuk broadcast ID sama untuk rumusnya yaitu jumlah host plus 1 Misal jumlah hostnya nih ada contohnya ada sebanyak 254 user, maka broadcast ID-nya yaitu 254 ditambah 1 yaitu 255. Tuh. Nah, di sini ada contohnya. Dalam melakukan subnetting, kita harus terlebih dahulu menentukan berapa besar jaringan saat ini, serta kemungkinan pengembangnya di masa mendatang. Untuk menentukannya dapat mengikuti petunjuk berikut. Nih, menentukan dulu jumlah jaringan fisik yang ada, tentukan jumlah IP address yang dibutuhkan oleh masing-masing jaringan tersebut, didefinisikan subnet ID yang unik pada tiap-tiap segmen jaringan, rank host ID pada setiap subnet. Nah, ada contoh soalnya nih. Tentukan rank IP subnet, mask network, dan alamat broadcast dan gateway untuk setiap blok subnet dengan konfigurasi IP 192.168.1.x dengan kebutuhannya 30 host ID. Maka yang pertama kita menentukan netmask untuk jumlah 30 host. Alamat IP-nya 192.168.1/27. 27 itu yang udah saya bilang tadi 2 pangkat berapa yang mendekati 30 host, yaitu 2 pangkat 5 yaitu 32. Nah, maka gunakan /27. Maka dari /27 ini netmasknya itu dijadiin biner. Jadi ada satunya ada 27. Kemudian netmasknya itu dijadiin desimal. Jadi 255, 255, 255, 254. Gitu. Ya, sudah yang aku bilang tadi kayak gini. Untuk pembuktian /27. Kemudian jumlah hostnya itu kita tadi udah belajar rumusnya, yaitu 2 pangkat Y dikurangi 2 sama dengan 2. Y nya itu ada oktet, oh ya, Y kurangi 2 ini bukan jumlah. Kemudian Y merupakan jumlah 0 pada oktet terakhir, yaitu ada 5 buah. 0-nya ini ada 5. Maka 2 pangkat 5 dikurangi 2 sama dengan 32 dikurangi 2 sama dengan 30 host. Nih, pas kan 30 host. Kemudian jumlah subnetnya yaitu rumusnya 2 pangkat X, di mana X-nya itu oktet terakhir. 1, binary 1 oktet terakhir. Nah, di sini satunya itu ada 3,
maka 2 pangkat 3 sama dengan 8 subnet. Kemudian untuk menentukan blok subnetnya, 256 dikurangi alamat net terakhir pada oktet. Nah, oktet terakhirnya itu net masknya itu 224. Maka dikurangi 256 dikurangi 224 sama dengan 32. Maka blok subnetnya ada sebanyak ada jaraknya itu ada 32 dan jumlahnya itu ada 8 subnet. Nih ya, kan kita mulai dari untuk menghitungnya dari 0 ditambah 32 ditambah 32 64 ditambah 32 96 dan seterusnya, pokoknya berjarak 32 host. Dan ini terdapat 8 subnet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian untuk broadcast ID-nya jumlah host ditambah 1. Nah, jumlah hostnya itu ada 30 nih, ditambah 1, yaitu ada 31. Kemudian untuk gampangnya itu kita dibikin tabel aja, yaitu ada network, fast IP, last IP, sama broadcast. Nah, untuk networknya kita masukin yang ini dari 0 192.168.0. Kemudian fast IP-nya itu tinggal ditambah 1. Last IP-nya itu ini ada jumlah yang tadi ini 30 host. Berarti sampai 30 last IP-nya. Kemudian broadcast-nya itu ditambah 1 dari last IP-nya. Itu ada 31. Kemudian untuk blok selanjutnya itu ada 32. Bisa aja untuk menentukan broadcast ID-nya itu dari 32 dikurangi 1. Jadi broadcast ID yang di blok yang pertama. Kemudian dan seterusnya sampai 224, sampai blok 224 dan broadcast-nya sampai 225. Nah, lebih seperti itu. Oke, mungkin untuk praktikum jaringan modul 3 seperti itu untuk menghitung IP-nya. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan pada saat praktikum berlangsung kepada masing-masing asisten pengampu kelas masing-masing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.